Para supporter timnas Indonesia di mana saja kalian berada. Ada kabar terbaru, seorang influencer asal Bahrain menghina dan merendahkan pemain timnas Indonesia dan juga negara Indonesia. Tentu kita punya pekerjaan baru, kita punya tugas baru, wajib hukumnya bahwa akun yang berinisial Noimi ini harus diblokir, harus dilenyapkan. Inilah cuplikan video selengkapnya. Guys, ada kerjaan baru nih buat kalian. Di sini gue lagi di akun Noaimi ya, Noaimi9 @Noaimi9. Ini akun IG @Noaimi9. Di sini lihat guys, dia mengupload masalah Indonesia. Lihat di sini guys. Lihat yang ini. Ini keterlaluan guys. Jangan lupa kalian serang, kalian komen. Ya, ini komennya masih aktif ya, belum dibatasi. Ini udah keterlaluan ini. Lihat. Di sini juga ada. Kalian baca, raja semuanya ada di belakangmu, BH. BH. Lihat. Kalian jangan lupa klik titik 3 lalu laporkan postingan. Udah. Lalu ke sini klik titik 3 laporkan perundungan bullying, perundungan teman, tidak, tutup. Oke, jangan lupa report. Masa 270 juta jiwa nggak bisa anguskan akun ini? Ini centang biru ya, berarti akun resmi nih. Sepertinya orang-orang apa nih, nggak tahu lah. Menurut kalian ini harus diapain? Apakah Bejruk harus turun lagi? Atau Mr. X? Atau Benjamin yang harus turun? Coba menurut kalian. Komen ya. Woi, Ler, jangan skip. Lu marah nggak kalau Indonesia Raya dipermainkan? Nih, gua kasih lihat ya. Sumpah, lu nggak boleh tinggal diem kalau soal Indonesia Raya. Ada salah satu influencer Bahrain namanya Naomi. Dia mengejek kekalahan timnas Indonesia atas Cina dengan backsound Indonesia Raya. Orang ini punya akun Instagram, ini akun TikToknya, ini akun X-nya, ini akun YouTube-nya, ini akun Snap videonya, ini alamat email yang dia pakai. Lu tahu kan tugasnya apa? Kerahin semua netizen plus 62 untuk ngilangin ini akun, bahkan sampai ke emailnya kita spam. Ini udah masalah harga diri bangsa cuy. Indonesia Raya dipermainkan. Gila kali ini orang ya. Gak tahu dia netizen kita sekuat apa ya. Minta digas, buru Ler, gas sekarang juga. Guys, ini kreator asal Bahrain menurut gue udah kelewatan banget guys. Kita sama-sama tonton ya videonya. Karena ini udah termasuknya penghinaan gak sih? Buat lagu kebangsaan kita dibikin candaan guys. Nih, kalian tonton guys ya. Apa sih maksudnya guys? Dia tuh jadi seolah-olah apa ya? Menghina kekalahan kita dengan backsound lagu timnas kita yang dibecanda-becandain kayak begini guys. Ini nggak pantas bro menurut gua. Lu pikiran lu di mana sih bro? Otak lu di mana sih? Lu kalau memang bener lu punya nyali, coba dong datang ke GBK dong. Ya, datang dong ke GBK. Ya. Gua tag akun TikTok lu ya. Gua tag nih akun TikTok lu. Respon dong. Coba, respon dong lu. Ya, lu ada bahasa translate kan? Ya, ada translate kan, bisa ngerti dong bahasa gua. Ya, lu kreator sama gue juga kreator. Cuma pengen tahu gua. Ingat ya, lu menang dengan cara haram.
Negara lu menang dengan cara haram atas Indonesia. 3 poin yang lu dapat adalah perampokan. Gak usah bangga lu ya. Cara lu ngehina itu gak pantas, tau gak? Teruntuk seluruh anak bangsa Indonesia dimanapun kalian berada, siapapun dirimu dan dari manapun asal daerahmu, tolong, selagi kamu masih mengakui Indonesia sebagai tanah airmu, selagi kamu masih mengakui bangsa Indonesia sebagai bangsamu, tolong, habiskan akun orang ini. Orang yang telah menghina lagu kebangsaan di Indonesia ini, hapus akunnya. Saya minta dengan hormat, tolong. Ayo netizen Indonesia, ada orang Bahrain yang hina Indonesia. Ada orang Bahrain ngehina timnas kita. Ini dia orangnya. Dialah influencer Bahrain yang hina timnas kita. Dan kalian mau tahu apa dia bilang? Indonesia bahlul, dia bilang. Bahlul. Ini bukan masalah timnas lagi. Negara dihina, diam? Oh tidak. Mari kita satukan jari kita. Jaringan satu, kita hujat. Kalau bisa report akunnya. Gua kasih di bawah sini nama akunnya ya, oke? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, kita punya tugas baru dan harus kita lakukan. Pastikan bahwa akun dari influencer orang Bahrain ini yang bernama Naomi 9 harus dilenyapkan, harus dihanguskan. Baik itu dari akun Instagramnya, dari akun X-nya, dari akun TikTok-nya, dari emailnya, dari YouTube-nya, harus dilenyapkan. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama karena saya sangat yakin dan percaya kekuatan dari supporter timnas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kalau kita sudah bergandeng tangan, pasti itu semua bisa kita wujudkan, bisa kita musnahkan. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, para pencinta timnas Indonesia, para supporter timnas Indonesia, ayo mulai sekarang kita bergandeng tangan bersama-sama. Kita harus menghanguskan dan melenyapkan akun Naomi 9 ini. Dengan segala kerendahan hati, saya meminta kepada pemirsa sekalian, kepada para penonton kanal YouTube saya, tolong kita sama-sama bekerja. Mari, wajib hukumnya bahwa akun yang bernama Naomi 9 ini harus lenyap. Berikut ini, saya ingin mengajak kembali pemirsa sekalian untuk menyimak cuplikan video terkait dengan komentar dari Bung Towel dalam menanggapi laga pertandingan antara Indonesia melawan Cina yang sudah kita saksikan bersama-sama pada tanggal 15 Oktober 2024 kemarin. Inilah komentar dari Bung Towel. Ya, sebetulnya pendekatannya berubah, menyegarkan, menjanjikan, lebih positif, attacking. Oh, sudah selesai. Asnawi didorong lebih berani menyerang, Shane menyerang. Tetapi kelemahannya adalah saat transisi ditekan. Jadi secara posisi ini cukup baik dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya. Dari sisi shot, on target ke gawang, saya catat ada 5 di babak pertama. Hal yang kita temui di 3 pertandingan sebelumnya. Secara sepak bola ada perubahan, ada sesuatu yang lebih mengesankan gitu loh. Ada pendekatan yang berubah. Ternyata pemain-pemain naturalisasi ini nggak cuma bisa bertahan, mereka juga bisa menyerang, bisa possession, kuasai bola, bisa kendalikan. Hanya kecolongannya adalah ternyata di transisi ada banyak space-space terbuka yang kemudian dimanfaatkan oleh pemain China. Jadi ternyata bukan 4-3-3 karena setelah 10 menit berjalan Indonesia main dengan 3 center back lagi. J.J. di tengah, Mes Gilger di kanan, Calvin Verdong di kiri. Wingback kirinya Sen Patinama, wingback kanannya Asnawi Mangkualam Bahar.
hanya memang pendekatannya lebih ofensif, lebih positif, lebih berani. Pendekatan awalnya menjanjikan, tapi tadi kecolongan ya. Iya. Jadi ada bola mati, tendangan bebas, set pieces, ada situasi cover bola yang gagal dari Shane Patinama. Merasa berbeda proses naturalisasi yang dialami dengan yang sekarang terjadi? Daripada saya dulu. Yes. Ya. Ya sekarang terlalu gampang. Dulu harus ikut aturan Indonesia saya. Apa yang paling susah, Bang Loko? Karena dulu ada aturan di Indonesia. Kalau misalnya saya mau cari naturalisasi harus ada aturan 5 tahun tetap di Indonesia saya. Nggak bisa pulang ke negara saya. Itu pertama. Dan waktu itu di dalam 5 tahun saya kena musibah ya. Adik saya meninggal sama kakak saya dibunuh dari belakang. Saya nggak bisa pulang. Karena saya boleh pulang. Tapi kalau saya pulang itu semua aturan saya batal semua. Harus mulai dari awal lagi. Karena harus 5 tahun tetap di Indonesia aja. Pernah merasa menyesal nggak mengorbankan dan melalui hal-hal yang susah tadi, bahkan keluarga yang dikorbankan? Nggak, tidak menyesal sama sekali. Saya bangga. Kenapa Bang Loko? Kenapa sebangga itu sih kok mau sedemikian rupa membela Indonesia? Kenapa? Karena saya punya istri saya, punya anak-anak, dan saya cinta Indonesia. Saya tambahin sedikit ya, apa yang disampaikan Loko itu betul. Dan sebenarnya sampai sekarang dalam undang-undang kewarganegaraan itu masih sama. Kalau yang memang persyaratannya bagaimana memberikan pewarganegaraan untuk dalam hal ini atlet sepak bola gitu. Tapi yang berbeda dengan yang terjadi sekarang sebenarnya adalah yang berhubungan dengan pemain keturunan. Karena pemain keturunan di sini ada dalam satu pasal tertentu yang berada dalam undang-undang kewarganegaraan itu yang membuat mereka tidak perlu dalam 5 tahun berturut-turut tadi. Ada pengecualian. Oke guys, itu adalah komentar dari Bung Towel perihal pertandingan antara Indonesia melawan Cina, di mana Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 1-2. Pemirsa, semua orang pastinya punya pandangan yang berbeda-beda. Saat ini yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, katanya kekalahan dari timnas Indonesia itu murni merupakan kesalahan dari Coach Sintayong yang menganggap remeh dengan pemain timnas Cina. Dalam starting line up di babak pertama, permainan dari timnas Indonesia boleh dikatakan benar-benar sangat buruk. Bila kita mau bandingkan dengan permainan dari timnas Indonesia di babak kedua. Kenapa netizen Indonesia mempertanyakan tentang starting line up yang diturunkan oleh Coach Sintayong di babak pertama itu? Karena di sana seorang Tom Haye dijadikan sebagai cadangan. Seorang Rizky Ridho yang merupakan pemain andalan kita pun dijadikan sebagai cadangan. Semoga saja kekalahan Indonesia melawan Cina ini bisa menjadi bahan evaluasi, dan harapan terbesar saya seorang Coach Sintayong harus bisa menetapkan starting line up yang pakem agar kedepannya jangan diobrak-abrik lagi. Ketika kita melihat kembali pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain atau Indonesia melawan Australia, tentu ada sebuah perkembangan dan perubahan yang begitu signifikan, sehingga kita masyarakat Indonesia, khususnya supporter timnas Indonesia, menaruh harapan penuh bahwa dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Cina itu harus menang. Tetapi tampaknya Dewi Fortuna tidak berpihak kepada kita, sehingga banyak sekali komentar di media sosial yang menanyakan kenapa seorang Sintayong bisa
blunder. Kenapa seorang Coach Sintayong dalam starting line up-nya itu Rizky Ridho dan Tom Haye dijadikan sebagai cadangan? Dan masih ada banyak komentar-komentar pedas dari netizen kepada Coach Sintayong. Bahkan ada satu hashtag yang lagi ramai diperbincangkan saat ini, yakni tentang STY out. Harapan saya, komentar-komentar yang negatif itu tidak perlu kita lakukan. Mari kita berbenah, mari kita mendukung timnas kesayangan kita dengan komentar-komentar yang positif untuk membangun, untuk membuat mereka kembali bangkit. Karena itu adalah harapan dari saya dan juga para pecinta timnas Indonesia lainnya. Jadilah supporter timnas Indonesia yang sejati, yang selalu berada di belakang mereka di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Berikut adalah komentar dari netizen yang mengkritik Coach Sintayong. Mari kita simak bersama-sama. Kali ini gue kritik Sintayong. Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Iya. Ini ada kekuatan. Ya, tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin Haye lagi ya good luck aja, jujur aja. Iya. Pasti udah banyak banget yang bilang kesalahan timnas Indonesia semalam adalah Sintayong blunder dalam menyusun line up pemain, terlalu banyak eksperimen dan terlalu banyak uji coba. Satu sisi ada yang bilang daripada miskin taktik mending kaya taktik, but anyway, di luar dari itu mungkin ada benernya juga. Karena menurut gua ketika lu udah punya tim yang kokoh, lu kalau mau ada perubahan minor aja, nggak usah besar-besar. Tapi kalau semalam besar banget sih. Dan terbukti memang ada beberapa pemain yang siap untuk diturunkan, tapi ada juga beberapa pemain yang memang nggak siap dan nggak bisa involve di permainan tersebut. Sama satu lagi sih, kesalahan membaca kekuatan lawan. Ini harus diakuin. Surat terbuka juga untuk Coach Sintayong. Ya bukan berarti kita nggak boleh kritik. Kita cinta, kita sayang. Tapi kalau gua boleh bilang, semalam itu Coach Sintayong salah membaca arah permainan dari China. Dan sama satu lagi, ini yang paling gua kalau diingat-ingat atau kita lihat, pemain-pemain Indonesia diaspora itu datang lebih banyak dengan naluri bertahan yang bagus. Mes Hilgers, Jay Itzes, siapa lagi, Hapner, Jenner, Tom Haye aja bertahan juga oke, bisa gitu loh. Terus Sandy Walsh, Martin Pace. Jadi memang pemain-pemain timnas kita itu core-nya di pertahanan. Dan beberapa poin yang kita dapatkan di pertandingan sebelumnya, itu gue melihat Coach Sintayong lebih mengutamakan pertahanan daripada menyerang. Menyusun serangan itu memang harus kayak didasari dengan atau di build up secara matang. Tapi kalau semalam itu konsep bermainnya udah berubah. Ada sisi yang gue lihat kepercayaan diri cukup besar untuk menyerang. Dan terbukti data statistik menyatakan penguasaan bola Indonesia jauh lebih banyak, 76%. Artinya memang Indonesia mendominasi pertandingan ini. Tapi menurut gue buat apa kita main menyerang tapi kalau nggak bisa menang? Sedangkan China lawannya lebih bermain fokus bertahan, menyusun serangan dengan matang, tapi begitu mendapatkan peluang langsung bisa mematikan. Babak pertama dapat 2 gol, John. Sebenarnya kan pola permainan China ini yang sudah kita lakukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena pada dasarnya core permainan atau departemen pertahanan kita itu jauh lebih bagus ketimbang menyerang. Itu harus kita akuin, John. Sebut aja pemain-pemain yang didatangkan untuk timnas Indonesia. Martin Pace, Jay Itzes, Jordi Amat, Hupner, Jenner, Tom Haye, Saint Patinama, Sandy Walsh, semuanya punya basic bertahan yang bagus gitu loh, ketimbang menyerang. Calvin Verdong, semuanya bertahan.
Kenapa itu nggak kita jadikan hal yang utama dalam setiap permainan? Bertahan solid, menyerangnya mematikan. Udah. Itu jauh lebih realistis untuk kondisi Indonesia saat ini, menurut gua. Jadi mudah-mudahan Coach Sintayong bisa belajar dari pertandingan ini dan Garuda bisa segera bangkit, menang kalah ataupun seri. Ku tetap bernyanyi, Garuda sampai mati. Sikat John, come on Garuda, bangkit, bangkit. Sintayong blunder. Ya, saya adalah orang yang sangat pro dengan Sintayong, tapi untuk kali ini saya mau coba kritik dan mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, dari pemain yang masuk starting line up, ada salah satu orang yang dicoret, yaitu Eliano Reinders. Waduh, alasannya itu karena tidak masuk skema taktik. Ini tuh pemain dinaturalisasi atas kemauan pelatih, dan pelatih pasti tahu dia akan masuk skema taktik, tapi pas mau main dia dicoret karena gak masuk skema taktik. Terus mainin Asnawi, kita masuk ke 11 yang main. Pertama Asnawi dimainin. Asnawi bagus, cuman buat bersaing di level kompetisi yang sekarang tuh masih kurang banyak. Apa ya, dia ngoper aja tuh kenceng terus coy, anjir. Jadi yang nerimanya itu mantul kesusahan. Kita Asnawi kapten, kita kayak berasa gak punya kapten. Ya tapi gimana lagi, Sandy cedera, gak apa-apa lah. Terus dari starting 11 yang main tuh banyak yang janggal cok. Pertama si Asnawi, yang kedua si Pedong disimpan di back tengah dan mainin Sen Patinawa. Kenapa gak si Pedong di posisi kiri dan si Rizky Ridho dimasukin yang pure back coy? Ya ampun, aduh. Terus masuk ke tengah si Tom Hai gak dimainin, itu jantung coy. Aduh, di laga penting Tom Hai mungkin strateginya mau dimasukin babak kedua biar tenaganya kuat, tapi ini tuh bukan harus coba-coba lagi. Ini tuh match yang bisa kita menangin. Ya Allah. Terus maju ke depan, si Malik Rizaldi diganti sama Witan. Waduh, di match sebelumnya si Malik Rizaldi itu gacor. Witan di match sebelumnya itu banyak missnya. Skema counter attack yang di match sebelumnya yang harusnya kita kill the game, umpannya dia tuh gak nyampe. Dan di malam tadi pun Witan kelihatan banget tiap dapat bola dia tuh kayak bingung mau ngapain. Bukan bingung ya, mikirnya kelamaan, jadi momentumnya tuh hilang. Waduh, STY, waduh, blunder nih, blunder. Kalian boleh setuju boleh enggak? Kita tuh 73% penguasaan bola 90 menit, itu penguasaan bola cuma di tengah sama di belakang aja. Pas mau ke depan, di depan tuh udah bingung mau ngapain cok. Makanya susah bikin gol. Makanya gol itu dari arahan lagi, bola di play, Tom Hai masuk. Wah, ini tidak sesuai ekspektasi coy. Harusnya di minggu ini tuh kita dapat 6 poin atau enggak 4 poin malah jadi 1 poin. Wah, ini bad mood sebulan coy. Bad mood sebulan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke pemirsa sekalian. Semoga saja informasi-informasi yang saya persembahkan ke pemirsa sekalian bisa berguna dan bisa setidaknya meredahkan rasa marah kita, rasa emosi kita terhadap kekalahan dari timnas Indonesia. Pemirsa, kalah menang itu barang biasa. Jadi harapan saya, jangan sampai kita membuli para pemain timnas kita seperti yang dilakukan saat ini, karena ada beberapa komentar yang membuli Asnawi dan ada beberapa komentar yang menyerang Coach STY. Harapan saya jangan seperti itulah. Mari kita menjadi pendukung timnas sejati. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setelah pertandingan antara Indonesia melawan Cina ini, pasti kedepannya STY akan berbenah menjadi lebih baik. STY pasti akan berjuang semaksimal mungkin agar pertandingan Indonesia melawan Jepang maupun Indonesia melawan Arab Saudi kalau tidak salah di bulan November nanti itu bisa menang ya.
karena kita masih ada 6 kali pertandingan lagi. Dan STY dalam pers conference setelah Indonesia bermain melawan Cina kemarin, dia mengatakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Artinya bahwa seorang Sintayong masih punya keyakinan bahwa timnas Indonesia kedepannya pasti akan bangkit, pasti akan menang. Dan harapan terbesar saya dari kita supporter timnas Indonesia, mari kita beri mereka dengan dukungan-dukungan yang positif. Di akhir kata, saya secara pribadi mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang menyaksikan cuplikan video saya ini, karena sejujurnya saat ini saya lagi berada di luar rumah sehingga penerangan benar-benar tidak memungkinkan, dan saya mencoba semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi-informasi terkait berita olahraga kepada para pecinta timnas Indonesia. Sekali lagi maafkan jika kehadiran saya pada kesempatan ini berada di tempat dengan pencahayaan yang benar-benar sangat minim. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.